Baik, teman-teman. Jadi tadi di video sebelumnya kita sudah belajar tentang ekstrak data. Nah, di video kali ini kita akan belajar tentang menu yang kedua dari menu bar data, yaitu export. Menu export ini digunakan untuk menyimpan tabel kita dalam bentuk file format yang berbeda. Jadi, kalau teman-teman masih ingat dan bisa membayangkan bahwa semua tabel luaran dari ACL itu kan memiliki format file .fill, ekstensinya .fill. Nah, selain itu, kita juga bisa menyimpan tabel-tabel yang ada di ACL ini dalam bentuk file format yang lain karena ACL menyediakan menu yang bernama export to other application. Jadi datanya nanti bisa disimpan misalnya dalam bentuk Excel atau dalam bentuk database, TXT, dan lain sebagainya. Jadi sekarang kita coba kita gunakan prakteknya, yaitu tabel Trans April. Kemudian kita masuk ke menu data. Kemudian kita pilih menu export to other application ini. Nah, selanjutnya di sini teman-teman bisa melihat bahwa untuk menu export itu ada dua pilihan, yaitu berdasarkan field atau berdasarkan view. Maksudnya berdasarkan view itu adalah tampilan data di jendela worksheet saat ini. Jadi kalau misalnya teman-teman memilih berdasarkan view, maka teman-teman tidak perlu memilih kolom mana saja yang akan kalian ekspor atau data mana saja yang akan kalian ekspor. Tapi kalau misalnya kalian hanya ingin menyimpan file tersebut sebagian data saja, maka teman-teman tentu bisa memanfaatkan pilihan field ini dan juga if untuk menampilkan kotak dialog expression. Kemudian nanti di sana teman-teman bisa membuat pernyataan logika untuk membuat filter data. Sama dengan praktik sebelumnya ketika kita melakukan ekstrak data. Nah, sekarang kita coba yang pertama dulu ya. Kita menggunakan export berdasarkan view. Jadi di sini pilihan dari export field-nya menjadi tidak aktif. Kemudian selanjutnya kita coba simpan sebagai Excel. Selain Excel, di sini juga banyak format file macam-macam ya. Tapi untuk mempermudah kita nanti ngeceknya, kita pakai yang hampir semua kalian punya di laptop, yaitu Excel. Kemudian berikutnya adalah di sini kalau teman-teman ingin menambahkan filter, pernyataan logika, expression, itu kalian bisa klik if. Kali ini kita tidak ingin melakukan itu, jadi kita hanya ingin menyimpan tabel Trans April ini semua kolom, semua baris data. Jadi kita langsung klik to untuk menentukan lokasi penyimpanannya dan juga nama dari datanya. Kita kasih nama export underscore view, berdasarkan view ya, underscore tabelnya adalah trans underscore April. Kemudian apabila sudah, kita save. Sekarang to-nya sudah terisi ya, jadi nanti tabel Excel-nya itu akan bernama export underscore view underscore trans underscore April. Jika sudah, kita oke. Nanti dia akan menampilkan hasil perintahnya. Di sini teman-teman bisa lihat di tanggal 22 ini pukul 11.21 itu terdapat 281 record yang terproduksi. Outputnya terletak di D, folder TABK 2021-2022,
Kemudian namanya adalah export view transapril.xls is done. Artinya prosesnya telah selesai. Sekarang kita coba cek ke folder kita ya. Nah, ini folder demo project awal yang kita buat. Kemudian di dalamnya folder 3 itu sudah ada file Excel yang tadi kita ekspor. Kita coba buka tampilannya seperti apa. Oke, jadi tampilannya sama dengan tampilan yang ada di ACL ya. Masing-masing data itu sudah masuk ke kolomnya masing-masing. Cuman di sini mungkin yang perlu dirapikan itu adalah tipe datanya. Kita bisa betulkan nanti supaya datanya terbaca sempurna. Seperti itu teman-teman terkait dengan ekspor berdasarkan view-nya. Sekarang kita coba bagaimana kalau kita ekspor berdasarkan field ya. Kita kembali dulu ke ACL. Kemudian sekarang kita coba prakteknya itu pakai tabel yang berbeda, yaitu pakai tabel employee. Silahkan teman-teman aktifkan dulu tabel employee-nya. Kita klik 2 kali. Nah, apabila sudah aktif, sekarang kita balik lagi ke menu data, kemudian kita pilih export. Nah, sekarang ekspornya berdasarkan field. Kalau kita klik field di sini, maka export field-nya ini akan menjadi aktif, sehingga kita bisa klik untuk memilih field mana saja yang akan kita simpan di file format yang berbeda. Misalnya di sini kita hanya ingin menyimpan data first name, kemudian last name, salary, dan juga bonus. Jadi di sini datanya jangan lupa untuk keluar di selected field ya, karena kalau tidak ada di sini itu artinya kalian belum memilih data apapun. Jadi harus masuk ke kotak selected field. Apabila sudah kita oke. Kemudian misalnya di sini kita simpan dalam bentuk teks. Ya, jadi selain Excel tadi kan ada banyak file format yang bisa dipilih. Sekarang kita coba bagaimana kalau misalnya kita pilih export as-nya itu adalah teks. Nah, kalau kita export sebagai teks, maka di sini ada pertanyaan, apakah kita juga akan mengekspor field names-nya atau judul kolomnya? Jika jawabannya iya, maka kita harus centang. Jika tidak, maka kita tidak perlu mencentang. Ini kita centang saja ya, supaya nanti kita tahu kolom mana saja yang kita ekspor. Nah, selanjutnya di sini misalnya nih kita juga mau memberikan filter gitu, jadi tidak semua data kita tampilkan, tapi kita batasi. Kita bisa klik if, kemudian nanti akan masuk ke kotak dialog expression. Misalnya kita hanya mau menyimpan pegawai dengan gaji lebih dari 5.000 misalnya. Kita double klik salary, kemudian kita kasih tanda lebih dari, kemudian kita tulis di sini 5.000. Oke, kemudian apabila sudah, tunggu saya pastikan dulu. Oke, jadi kayaknya salary-nya besar-besar ya. Kita ganti dari 5.000 menjadi 50.000. Jadi kita hanya ingin menampilkan data karyawan dengan salary lebih dari 50.000. Kemudian kita verify dulu. Sudah valid, kita oke. Kemudian kita oke lagi. Nah, di sini sudah ada filternya salary lebih dari 5.000. Kemudian untuk penyimpanannya kita klik to. Jangan lupa untuk diarahkan ke folder 3 dan kita beri nama export underscore kemudian field underscore tabelnya adalah employee. Kalau sudah kita save.
Kemudian semua isian sudah sesuai dengan keinginan kita oke. Di sini ada informasi bahwa prosesnya telah selesai, is done. Sekarang kita lihat di sini teman-teman ada keterangannya. Jadi total baris data yang ada di tabel employees tadi itu harusnya ada 200, tapi karena kita filter salary lebih dari 50.000, maka datanya hanya tersisa 82 baris data. Kita coba lihat di folder ya. Di sini sekarang sudah bertambah file yang telah kita ekspor tadi. File formatnya adalah teks ya. Jadi munculnya di sini tipenya adalah teks dokumen. Kita coba buka. Bisa pakai notepad. Nah, ini teman-teman datanya sudah keluar. Field yang terpilih saja yang ditampilkan yaitu ada first name, last name, salary, dan bonus. Kemudian karena menggunakan filter salary lebih dari 50.000, maka semua yang ada di notepad ini adalah mereka-mereka yang memiliki gaji lebih dari 50.000. Seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami dan juga mudah diikuti oleh teman-teman. Nanti untuk menambah pemahaman silahkan mengerjakan soal latihan yang saya berikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.